Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini berita penting. Institusi negara, bukan perusahaan pribadi. Satrio dan istri, ini puluhan pegawai Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains itu mau mendemo menterinya sendiri yang katanya arogan ya dan otoriter. Kita lihat asalnya kan ini tuh apa namanya, beredar juga tuh rekaman dia semacam marah-marah menganiaya ya. Kita lihat pegawainya. Ada beberapa yang memang yang telah dilakukan ya oleh pimpinan ya memang tidak sesuai dengan prosedur, jadi bahkan kesannya ya otoriter, bahkan juga pecat memecat gitu. Padahal kita ini kan instansi pemerintah. Ini suara ya, organisasi semua itu dilindungi ya oleh suara aturan, oleh hukum. Anak buahnya ya. Kalau ada pegawai bermasalah ya ada aturannya. Kita harus memberikan ruang ya terhadap orang yang mustad'afin, yang ditindas oleh struktur ya. Dan ini diberikan ruang oleh Kompas TV untuk ngomong apa sih masalahnya. Bagaimana caranya, mekanismenya di dalam penyelesaiannya, bukan datang pecat, diusir bahkan ya bahkan sudah ada yang dikeluarkan, sehingga ini menjadi puncaknya. Salah satu pegawai yang menjadi sorotan adalah Neni Herlina yang dipecat secara sepihak. Protes ini juga bertujuan untuk menyampaikan aspirasi kepada Presiden Prabowo Subianto yang melantik Profesor Satrio. Mengapa Neni dipecat? Menurut pengakuan Neni Herlina, masalah berawal dari kesalahpahaman terkait meja kerja di ruangan Profesor Satrio yang dianggap tidak sesuai oleh istrinya. Neni mengaku langsung dimarahi tanpa dialog lebih lanjut. Hingga saat ini Neni merasa kebingungan tentang statusnya karena tidak ada surat keputusan yang ia terima. Sekretaris Jenderal Kemendikti-Saintek Toker MC Matupang mengapresiasi semua bentuk penyampaian aspirasi. Ini sebenarnya bukan penyampaian aspirasi ya, perlawanan yang terbuka ya, terhadap arogansi dan sikap yang mungkin otoriter dalam bahasa pegawai ASN yang tadi itu. Kementerian selalu terbuka untuk dialog. Dia juga menegaskan bahwa tidak ada pemecatan secara sepihak dan opsi penyelesaian masih terbuka bagi pegawai yang dipecat tersebut. Nah, jawabannya normatif ya. Sekarang kita lihat viral video rekaman. Coba kita lihat apa sih? Beredar rekaman suara diduga Menteri Dikti-Saintek Satrio Sumantri memarahi staf di rumah dinasnya. Dalam rekaman suara berdurasi 3 menit yang dikutip dari Tribun News, terdengar suara nada tinggi yang diduga Satrio. Bahkan terdengar suara pemukulan dan pelemparan barang. Tak sampai di situ, terdengar pula suara korban meminta ampun berulang kali. Tidak diketahui pasti kapan kekerasan itu dan kesalahan apa yang dilakukan oleh staf. Namun demikian, beredarnya rekaman ini terjadi saat ratusan pegawai ASN mendemo Menteri Satrio di depan kantornya pada Senin, 20 Januari 2025. Oh, kemarin Pak. Ini tua-tua sengaja wal afina anin nas. Ciri orang bertakwa salah satunya adalah memaafkan kesalahan orang lain. Wal yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yang pertama berinfak ya dalam keadaan susah dan lapang. Wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Wal afina anin nas, dan memaafkan kesalahan orang lain. Kalau ini kelihatan suara Pak Menteri ini, satu ya, tidak menahan marah, dan kedua tampaknya tidak memaafkan pegawainya. Kita lihat lagi ya.
Buat rumah ini nggak ada air. Soal air ini, Tadi air hidup, air hidup terus tiba-tiba mati. tiba-tiba mati. Ulah si Ricky. Ulah si Ricky. Kamu diem aja. Nggak tanggung jawab sama sekali. Ya, salah pasti salah, tapi sengaja kan kamu? Sengaja dong. Kenapa nggak sini kok? Terus, katanya gimana mau selesai dua ini? Oh, itu kan bohong kok, kamu gimana sih? Salah kamu, pura-pura aja. Mana aman? Ini rupanya sudah diantisipasi sama karyawan ini, dinyalakan HP-nya ya untuk merekam itu ya. Dan menteri itu cukup teledor ya. Dan kejahatannya itu terdokumentasikan dan tersebar ke 5 benua. Kami pulang akhirnya mati kok. Salah kamu lah. Tahu Pak, kesalahan saya Pak. Kamu salah kamu. Saya nggak dampingin tim saya ke sini. Dan Kenapa? karena saya masih di rumah istri, saya habis dikuret, habis dijahit Pak, belum kering. Saya dengan anak. Oh, istrinya Saya keguguran. nggak Ricky buat bantu Rupanya istrinya sakit sedang keguguran, habis dikuret, dijahit belum dikering, dan dia rupanya menunggu di rumah adiknya, anak yang masih kecil kelihatan gitu ya. Karena istrinya kelihatannya masih dalam kondisi lemah, sehingga mungkin dia tidak melakukan kontrol terhadap anak buahnya si Ricky soal air itu di komplek menteri ini ya, Widya Chandra. merasa. Kenapa ini kita bikin rusak semuanya? Saya sih diinfo sama dia bilang katanya airnya kotor banget, makanya dikuras sama dia Pak. Karena yang ngomongin Ricky juga bukan saya Pak. Dia dihubungin langsung Mbak Bella, karena Mbak Bella segan sama saya masih dalam ngurusin anak. Dia Ini dengan buat kamu kan? Iya, anak buat saya, makanya kesalahan saya nggak sempat dampingin, karena saya ngurusin istri saya Pak. Kamu sengaja bikin ruang air itu, mainin air mana? Saya bilang, ini kalau nggak ada orang sakit, nggak hidup kan? Soal Kamu air. kerjanya apa sih? Maaf Pak, Saya nggak sempat nemenin. saya sempat nggak nemenin. Saya nggak sempat nemenin. Kamu Jadi posisi orang, ampun Pak. Wes, aku lagi rekaman Dek. Masuk dari suaramu. kenapa dari Ricky pulang? Kedua sama saya Pak. Terus, Dia pulang katanya. ya biar rumah ini nggak ada air. Kamu sengaja ya bikin air rumah ini mati airnya? Iya kan? Jangan lupa subscribe ya. Itu ya satu sikap seorang pejabat yang mendapatkan kekuasaan dan menggunakan kekuasaannya itu dengan cara yang tidak terkendali, dan kemudian memberikan satu situasi pada orang kecil, dan orang kecil selalu tidak bisa membela diri karena dia dilemahkan oleh struktur dia sebagai bawahan dari menteri ya. Tapi suara tadi itu diklarifikasi, itu bukan suara saya, kata menteri. Ini ada di Kompas TV ya, kita lihat ya. Termasuk juga kami ingin jawaban Anda soal adanya rekaman suara yang beredar di media sosial soal tuduhan sikap arogan ini, Pak Menteri. Ini wajah menteri kita ya, Menteri Pendidikan Tinggi dan Saintek. Pernah ada. Nggak pernah Dan ada. tadi juga yang bersangkutan tidak ini sama sekali mengenai hal Satrio itu. Brojonegoro. Dan mereka juga tahu persis bahwa semua yang Harusnya yang dihadirkan si atasannya Ricky tadi, yang pegawai di rumah dinas itu ya, yang punya istri yang habis dikuret dan habis dijahit dan masih lemah kondisinya, itu yang harus ditampilkan dan diwawancarai oleh
Kompas TV, tapi tampaknya mungkin pegawai tadi dia takut ya mendapatkan ancaman dan akan dipecat, itu membuat dia betul-betul tidak mau membuka diri terhadap pers. Itu yang mungkin terjadi karena di situ sumber masalahnya itu dilokalisir ya oleh kementerian untuk melindungi pejabatnya. Muncul di dalam berbagai media itu tidak benar adanya. Jadi itu bukan suara Anda yang tersebar? Bukan. Baik. Ketika Anda merasa suara yang disebar bukan suara Anda, kemudian juga bagaimana dengan adanya tuduhan-tuduhan? Apakah Anda akan mengambil langkah hukum terkait ini atau seperti apa penyelesaiannya? Nggak mungkin mengambil Karena ada langkah pegawai hukum. juga yang diberhentikan sebelumnya yang memicu kasus ini, Pak. Tidak ada yang diberhentikan sama sekali, itu yang menjadi bahan pemberitaan. Jadi yang ada adalah mereka yang saya pindah tempat, mutasi atau rotasi. Tidak ada pendidikan sama sekali. Jadi terkait bagian kerumah tanggaan di kementerian, Anda meluruskan tidak ada yang diberhentikan akibat kesalahan. Itu yang ingin Anda luruskan dalam hal ini, Pak. Hanya berpindah posisi, mutasi tetap dalam kementerian. Tetap dalam kementerian. Baik. Soal Jadi, suara saya gimana bertanya, suara? Tadi, akankah Anda mengambil langkah hukum terkait dengan tudingan-tudingan yang dialamatkan pada Anda, Pak Menteri? Nggak mungkin berani. Kita akan melacak sumber dari berita tersebut. Ya, kalau memang ada misalnya upaya-upaya yang lakukan dengan sengaja, nanti saya juga minta teman-teman yang mempunyai akses kepada media seperti itu untuk dilacak apakah ini buatan atau manipulasi dan sebagainya. Kalau memang sudah ada manipulasi atau itu, kita lihat nanti siapa yang melakukan hal itu. Kita akan coba pastikan Kelihatan jalur hukum bagi mereka yang sengaja. Kelihatan dari jawaban, dari gestur, dari tangan yang bergerak-gerak, kelihatan ada ketidakjujuran dari ungkapan-ungkapan Menteri Satrio, ya, Brojonegoro ya. Kelihatan saya sudah di atas 60, saya sudah tahu ya. Dengan pengalaman hidup yang panjang, saya sudah tahu watak orang yang jujur, watak orang yang culas, watak orang yang pura-pura ya, watak penjilat itu tanpa harus punya data kita sudah tahu watak manusia, apalagi seluruh watak manusia itu sudah digambarkan dalam Al-Quran. Manusia itu wataknya sama dari seluruh zaman, dari sejak zaman dulu sampai nanti semodern-modernnya zaman. Ada watak seperti Fir'aun, ada Haman, ada watak seperti siapa itu Korun ya, cinta harta. Haman itu seorang arsitek, infrastruktur, manajer atau birokrat. Seorang Fir'aun yang mengagungkan kekuasaan di atas segala-galanya. Dan begitulah, sekitar itu watak itu ya, cenderung kepada kekuasaan, cenderung kepada harta, cenderung kepada memperkuat untuk penyelamatan diri sendiri terhadap sebuah sistem yang korup. Dan itu sudah terbongkar semua watak itu selama 10 tahun terakhir. Kita lihat watak manusia yang aneh-aneh, pejabat yang aneh-aneh, dan kelakuan penguasa yang aneh-aneh, pengusaha yang aneh-aneh. Dan semuanya sudah bisa didetek oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kita bisa tahu sebenarnya ucapannya berapa persen jujur, berapa persen tidak jujur dari menteri kita ini. Ajak membuat yang seperti itu. Pak Menteri sendiri sudah mendengar soal rekaman yang beredar di media sosial, soal diduga merupakan sikap arogan yang dilakukan oleh Anda, Pak? Sudah. Sudah. Bagaimana ketika mendengar Anda pastikan itu bukan Anda? Tidak benar adanya. Anda merasa itu diedit atau disebarluaskan untuk saya pun
Ya, silakan Pak Menteri. ada ke arah situ. Diedit. Memang ada upaya ke arah situ, karena itu saya tidak pernah bersikap seperti itu, dan itu memang diedit dan kemudian dimanipulasi seakan-akan itu suara saya. Apakah soal ini juga tadi sempat Anda tanyakan kepada dua pejabat yang tadi Anda... Ya, jelas ya. Bagaimana menurut Anda, ya salah satu anggota kabinet merah putih, kemarin kita punya Menteri Pendidikan, seorang pengusaha dengan konsep merdeka belajar dan tidak memberikan makna apa-apa terhadap kemajuan pendidikan kita. Dan sekarang kita punya Menteri Pendidikan Tinggi dan Saintek seperti ini. Bagaimana menurut sampean? Bagaimana menurut panjenengan? Komentar, komentarlah, jangan diem saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun Indonesia kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.